Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, balik lagi dengan aku Widya dan ini Widya Bercerita. Tempat berkumpulnya kisah-kisah rumah tangga yang bisa bikin kamu senyum, terharu, bahkan emosi. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan menderas mengguyur bumi Pati malam ini, seolah langit sedang menumpahkan seluruh air matanya yang selama ini tertahan di pekatnya awan. Dari balik kaca mobil mewah lah, aku memandangi gemerlap lampu alun-alun kota Pati yang memantul di aspal basah, menciptakan siluet-siluet panjang yang menyerupai bayangan masa laluku yang suram. Orang-orang di kota ini melihatku, Melissa, sebagai lambang kesuksesan seorang perempuan mandiri. Di usiaku yang belum genap 35 tahun, aku telah merintis dan memimpin PT Melissa Jaya, sebuah jaringan bisnis retail dan distributor bahan pokok terbesar di wilayah ini. Setiap hari aku harus memutar otak, bernegosiasi dengan pemasok keras kepala, dan memastikan ratusan karyawanku bisa membawa pulang gaji tepat waktu. Karyawanku menunduk hormat saat aku lewat. Klien-klien besar menyapaku dengan segan di berbagai lobi. Dan buku rekeningku menampilkan deretan angka yang diimpikan banyak orang. Namun, di balik setir mobil keluaran Eropa yang melaju membelah dinginnya angin malam ini, tanganku bergetar hebat hingga buku-buku jariku memutih. Setiap putaran roda yang membawaku menyusuri jalan Panglima Sudirman, semakin dekat ke gerbang rumah, rasanya seperti menyeretku selangkah demi selangkah menuju tiang gantungan. Rumah megah berlantai 2 dengan pilar-pilar kokoh yang kubangun murni dari keringat, darah, dan air mataku sendiri itu. Kini tak ubahnya sebuah penjara kedap suara dengan algojo kejam yang siap mencambuk sisa-sisa kewarasanku. Aku memarkirkan mobil di garasi dengan sangat hati-hati, mematikan mesin, lalu duduk terdiam sejenak dalam kegelapan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku dengan keberanian yang semakin lama semakin menipis. Aku memutar kunci pintu utama dengan sangat pelan, berharap decit engselnya tidak mengusik monster yang bersemayam di dalamnya. Namun, harapanku sia-sia. Begitu pintu kayu jati itu terdorong terbuka, aroma asap rokok cerutu impor yang menyengat, yang dibeli dengan uangku sendiri, langsung menyergap penciumanku, membuat perutku mual seketika. Di ruang tengah, di atas sofa kulit buatan Italia seharga puluhan juta yang baru kubeli bulan lalu, Randy tengah bersandar santai. Pria yang di mata hukum agama dan negara seharusnya menjadi pelindungku itu, hanya mengenakan kaos oblong bermerek sambil asyik bermain game di ponsel cerdas terbarunya. Ia sama sekali tidak menoleh saat aku melangkah masuk dengan setelan jas kerja yang basah kuyup di bagian bahu, karena harus berlari dari garasi tanpa payung. Tidak ada sambutan hangat dari seorang suami, tidak ada segelas teh untuk mengusir hawa dingin, apalagi pelukan empati untuk seorang istri yang baru saja bertarung menguras tenaga belasan jam di luar sana demi menghidupi keluarga. Bagi Randy, aku bukanlah manusia. Aku hanyalah sebuah mesin ATM berjalan. Sejak awal pernikahan kami 5 tahun lalu, janji suci yang ia ucapkan dengan lantang di depan altar perlahan membusuk menjadi sebuah transaksi sepihak yang mencekik leherku. Ia tidak pernah memberiku nafkah sepeser pun. Alih-alih menjadi imam yang bertanggung jawab dan menafkahi, Randy menjelma menjadi lintah raksasa yang menempel kuat di nadiku, menghisap setiap tetes jerih payahku tanpa belas kasihan dan tanpa rasa malu sedikit pun. Lama sekali pulangnya, transfer 100 juta sekarang ke rekeningku. Suaranya memecah keheningan yang mencekam, dingin, datar, dan tanpa basa-basi, bahkan tanpa repot-repot menanyakan kabarku. Langkahku terhenti di ambang ruang keluarga. Aku menelan ludah yang terasa sepahit empedu. 100 juta untuk apa lagi, Mas? Minggu lalu kamu baru saja minta 50 juta, dan bulan lalu hampir 200 juta. Uang kas perusahaanku sedang diputar ketat untuk ekspansi cabang baru di Kudus dan Jepara,
Aku tidak bisa menarik dana sembarangan hanya untuk hal yang tidak jelas. Jawabku dengan suara bergetar, mencoba mempertahankan sisa-sisa keberanianku yang kian mengikis habis. Randy akhirnya meletakkan ponselnya di atas meja kaca. Matanya yang tajam menatapku dengan kilat amarah yang sangat kukenali. Kilat yang selalu menjadi pertanda bahwa badai kekerasan akan segera menghantam tubuhku. Kamu berani mengaturku sekarang, Melissa? Berani menghitung-hitung uang dengan suamimu sendiri? Aku ini kepala keluarga. Aku butuh modal untuk bisnis baruku bersama teman-teman. Kamu pikir aku ini pengemis jalanan yang harus memohon-mohon pada istri sendiri yang sombong? Bentaknya, suaranya menggelegar kejam mengalahkan gemuruh guntur di langit pati. Bisnis. Kata manipulatif itu selalu menjadi tameng kebohongannya. Entah sudah berapa miliar uangku hangus tak berbekas untuk proyek-proyek khayalannya yang tak pernah terwujud. Tapi Mas, ini uang hasil kerja kerasku dari pagi sampai malam. Setidaknya beri aku penjelasan rinci bisnis apa yang sedang... Plak! Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiriku dengan kecepatan kilat. Kekuatannya begitu besar hingga tubuhku yang sudah kelelahan parah kehilangan keseimbangan, terpelanting dan terjerembab jatuh menghantam kerasnya sudut meja kaca. Rasa panas dan perih yang tak tertahankan menjalar seketika dari separuh wajah hingga ke tengkukku, disusul oleh rasa anyir darah segar yang mulai merembes dari sudut bibirku yang pecah dan robek. Telingaku berdenging hebat, pandanganku berkunang-kunang, duniaku berputar seolah gravitasi telah hilang. Namun yang paling hancur saat itu bukanlah fisikku yang remuk, melainkan harga diriku sebagai seorang manusia dan seorang perempuan. Randy berdiri menjulang tinggi di atasku, menatapku dengan rahang mengeras, urat leher menonjol, dan napas memburu. Ia persis seperti predator haus darah yang menatap mangsanya yang tak berdaya di lantai. Itu pelajaran yang pantas untuk istri durhaka, yang tidak tahu cara menghargai suaminya. Jika bukan karena aku yang berbaik hati menikahimu dulu, kau hanyalah wanita perawan tua gila kerja yang tak laku dan menyedihkan. Desisnya penuh bisa, meludahi hatiku dengan hinaan paling keji yang mengoyak jantungku. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia kemudian merampas tas kerjaku yang tergeletak di lantai, membongkar isinya dengan sangat kasar hingga berserakan, dan mengambil kartu ATM pribadiku yang memang nomor PIN-nya sudah ia ketahui secara paksa. Ia tidak peduli melihatku meringkuk di atas karpet, menahan isak tangis sambil memegangi pipi yang mulai membengkak biru. Randy melangkah pergi begitu saja, membanting pintu utama dengan sangat keras hingga kaca jendela bergetar hebat. Ia pergi menembus hujan gelap, membawa uangku entah kemana. Ia meninggalkanku sendirian dalam keheningan rumah yang terasa bagai neraka ini. Anehnya, malam ini aku tidak menangis histeris seperti tahun-tahun sebelumnya. Air mataku sudah terlalu kering, habis menguap disia-siakan pada pria berhati iblis seperti Randy. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku merangkak bangun dengan susah payah, memegangi lututku yang gemetar. Aku menyeret langkahku yang gontai, bertumpu pada pegangan tangga kayu jati, menaiki satu persatu anak tangga menuju kamar di lantai 2. Suara hujan badai di luar semakin beringas, seolah mewakili jeritan batinku yang tak mampu lagi kuutarakan pada dunia yang menolak peduli. Aku membuka pintu kamar bernuansa biru muda itu secara perlahan. Di atas ranjang kecil bermotif awan, anak semata wayangku, buah hati yang menjadi satu-satunya alasanku masih bernapas dan menolak mati hari ini, tengah terlelap damai. Wajah polosnya terlihat begitu suci, tarikan napasnya teratur, sangat kontras dengan realitas kotor, penuh manipulasi, dan kejam yang baru saja kualami di lantai bawah. Aku berjalan mendekat dengan langkah tertatih, duduk perlahan di tepi ranjangnya agar tak membangunkannya, lalu mengambil sebongkah es batu yang kubalut dengan handuk kecil dari kotak P3K di atas nakas.
Kutekan kompres dingin itu ke sudut bibirku yang lebam dan berdenyut nyeri. Rasa ngilu yang menusuk hingga ke tulang rahang membuatku memejamkan mata erat-erat. Namun sejujurnya, rasa sakit di rongga dadaku jauh lebih menyiksa hingga membuatku kesulitan menarik napas. Sambil menatap lekat dada anakku yang naik turun secara teratur dalam tidurnya yang nyenyak, aku merenungi nasibku yang begitu memilukan ini. Betapa ironisnya teater kehidupanku. Di luar sana, ribuan pasang mata memujiku sebagai wanita baja yang tangguh dan tak tertembus badai. Tapi di dalam kamar tidur ini, aku hanyalah onggokan daging bernyawa yang diinjak-injak harga dirinya oleh suami sendiri. Pernikahan yang dulunya kuanggap sebagai tempat berlabuh paling aman, kini telah bertransformasi sempurna menjadi sebuah penjara psikologis yang kelam, pengap, dan menyayat sisa-sisa kewarasanku. Randy telah berhasil membunuh setiap inci cinta, melumat habis rasa hormat, dan menghanguskan kasih sayang yang pernah kumiliki, untuknya tak bersisa. Di tengah harmoni suara rintik hujan kota Pati yang menderas menampar kaca jendela kamarku, sebuah kesadaran yang sangat dingin, kelam, dan absolut mulai merayapi dinding sanubariku perlahan-lahan. Aku tidak bisa dan tidak akan terus hidup sebagai korban yang pasrah, menengadahkan pipi untuk ditampar. Hatiku yang dulu hangat kini perlahan mematung, membeku menjadi kepingan es tajam yang tak lagi bisa dicairkan oleh tangisan atau permintaan maaf palsu suamiku di masa depan. Malam ini, tepat di bawah guyuran hujan Pati, di balik lebam pipi dan darah yang mengering di bibirku, Melisa yang lemah, naif, dan penuh toleransi telah mati untuk selamanya. Dan apapun yang akan terjadi esok hari, aku bersumpah pada detak jantungku sendiri dan pada wajah suci anakku yang terlelap ini. Randy akan membayar tuntas setiap tetes air mata dan darah penderitaan ini, dengan harga yang tidak akan pernah sanggup ia lunasi seumur hidupnya. Keesokan paginya, aku duduk di balik meja kerja kayu jati di ruang pemimpin perusahaanku, menyembunyikan lebam di wajahku di balik lapisan tata rias yang sangat tebal. Sorot mataku tidak lagi memancarkan kehangatan, melainkan kekosongan yang tajam saat membolak-balik lembaran laporan keuangan tahunan. Kejanggalan itu bermula dari keluhan kepala bagian pembukuan mengenai tersendatnya arus kas untuk melunasi tagihan pemasok beras dari wilayah Demak. Saat aku menelusuri rincian aliran dana dengan ketelitian yang nyaris gila, jantungku seolah berhenti berdetak. Ada lubang menganga yang disembunyikan dengan sangat rapi melalui serangkaian pemindahan dana palsu dan pemalsuan tanda tangan pada buku cek perusahaan. Angka yang lenyap bukanlah 100 atau 200 juta, melainkan sebuah nilai yang membuat napasku tercekat. 10 miliar rupiah, 10 miliar keping darah, keringat, dan masa depan anakku yang menguap tanpa jejak, ditarik secara bertahap selama setahun terakhir oleh satu-satunya orang yang memiliki akses cadangan secara sah selain diriku. Randy, suamiku sendiri, telah menggerogoti perusahaanku dari dalam seperti rayap yang memakan tiang penyangga rumah. Kenyataan ini terlalu besar dan terlalu busuk untuk kutangani sendirian. Dan aku tahu aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun di dalam perusahaanku, sekecil apapun celahnya. Aku membutuhkan seseorang yang setia, memiliki intuisi tajam, dan sanggup bekerja dalam bayang-bayang tanpa meninggalkan jejak. Pikiranku langsung tertuju pada Farhan. Ia adalah sahabat lamaku sejak masa sekolah menengah, seorang pria pendiam yang kini berprofesi sebagai penyelidik swasta. Jauh di sudut hatiku yang terdalam, aku selalu tahu bahwa Farhan memendam perasaan padaku, sebuah kepedulian amat tulus yang tidak pernah ia lewati batasannya, sejak aku memutuskan untuk mengikat janji suci bersama Randy. Aku menghubunginya hari itu juga, memintanya bertemu di sebuah kedai teh tradisional yang sepi di pinggiran kota. Saat Farhan duduk di hadapanku, di bawah pendar lampu kuning redup kedai tersebut, matanya yang tajam bak elang langsung menangkap rona memar keunguan yang gagal disembunyikan secara sempurna
oleh lapisan badak di sudut bibirku. Rahangnya mengeras seketika, urat di lehernya menonjol, dan kedua tangannya mengepal erat di atas meja kayu. Ia tidak bertanya tentang lukaku, karena ia sudah tahu jawabannya, dan aku tidak perlu menjelaskan kehancuranku lewat kata-kata. Aku hanya menyodorkan setumpuk salinan rekening koran ke hadapannya. Cari tahu kemana perginya setiap keping uang ini, Farhan. Temukan kebusukannya sampai ke akar yang paling dalam, dan jangan biarkan satu lalat pun terlewat. Pintaku dengan suara sedingin es. Farhan hanya mengangguk pelan. Tatapannya menyiratkan sebuah sumpah tak terucap, bahwa ia akan membalikan seluruh tatanan kota ini demi mengupas tuntas kebenaran untukku. Waktu 2 minggu berlalu bagaikan berjalan tanpa alas kaki di atas hamparan pecahan kaca. Aku tetap pulang ke rumah, melayani suamiku, dan menelan setiap makian serta tamparan kerasnya dengan wajah sedatar tembok. Sementara pikiranku terus menyusun ribuan teka-teki. Hingga akhirnya, pada sebuah sore yang tertutup awan kelabu tebal, Farhan menemuiku di ruang kerja pribadiku. Ia meletakkan sebuah amplop coklat berukuran besar dan tebal di atas meja dengan gerakan sangat perlahan, seolah benda itu adalah sebuah peledak yang siap meratakan kehidupanku. Wajah Farhan tampak begitu pucat, rautnya diliputi oleh duka yang amat mendalam. Aku sudah menemukan semuanya, Melissa. Tarik napasmu dalam-dalam, karena apa yang akan kau lihat di dalam amplop ini akan menghancurkan apapun yang tersisa dari kewarasan pernikahanmu, bisiknya dengan suara serak, bergetar menahan luapan emosi. Tanganku yang terasa sedingin mayat perlahan membuka segel amplop tersebut. Puluhan lembar foto berwarna dan salinan dokumen perjanjian tumpah berserakan ke atas mejaku, menyajikan sebuah teater pengkhianatan yang jauh lebih mengerikan dari sekadar perampokan harta benda. Mataku langsung terpaku pada selembar foto sebuah bangunan rumah super mewah bergaya arsitektur klasik, berdiri teramat megah dengan pilar-pilar putih pualam, ukiran bernuansa emas, dan hamparan taman yang sangat luas. Salinan dokumen sertifikat tanah di baliknya menunjukkan harga pembelian tunai yang sama persis dengan angka yang hilang dari perusahaanku, 10 miliar rupiah. Namun, bukan rumah megah itu yang membuat inti bumiku runtuh sepenuhnya. Tanganku beralih dengan gemetar pada rentetan foto berikutnya, menampilkan suamiku, Randy, tengah merangkul penuh gairah seorang wanita muda, dengan gaun merah menyala yang melekat teramat ketat di lekuk tubuhnya. Catatan di balik foto itu bertuliskan sebuah nama, Mika. Wajah gundik itu sungguh rupawan, riasannya memikat, dan senyumnya merekah lebar memamerkan sebuah kemenangan mutlak. Dalam lembar demi lembar foto itu, kulihat Randy tertawa sangat lepas, sebuah tawa bahagia, dan tanpa beban yang tidak pernah lagi sudi, ia tunjukkan kepadaku sejak 5 tahun kami berbagi atap penderitaan. Farhan telah mendokumentasikan setiap inci kebusukan mereka dengan sangat rinci dan kejam. Ada foto mereka sedang berada di pusat perbelanjaan barang mewah, di mana Randy dengan wajah bangga membelikan Mika tas karya perancang ternama dari luar negeri, seharga ratusan juta rupiah. Ada pula gambar mereka tengah menikmati hidangan laut mewah di rumah makan bertaraf internasional, saling bersulang dengan gelas kristal, dan saling menyuapi dengan tatapan penuh damba, layaknya sepasang dewa-dewi yang dimabuk asmara. Melihat semua rentetan gambar keparat itu, dadaku sesak oleh rasa perih yang terlampau purba untuk dijelaskan. Bayangan-bayangan kelam dari penderitaanku sendiri melintas bagai kilat di benakku, membandingkan kehidupan gundik suamiku dengan nasibku yang tak ubahnya seperti keset kaki. Di saat Mika menenteng tas kulit mewah, hasil curian dari keringatku, aku di hari yang sama harus menelan hinaan dari pihak bank untuk memohon penundaan pembayaran tagihan. Di saat mereka menikmati hidangan lezat dan tertawa di bawah cahaya lampu hias yang megah, aku teringat malam di mana aku meringkuk di sudut dapur rumahku yang dingin, menahan perihnya lambung yang kosong
sambil mengusap luka memar di lengan karena Randy mengunciku dari luar setelah ia puas memukuliku gara-gara aku telat memasak. Aku memeras pikiran dan menguras keringat hingga nyaris gila di bawah terik matahari kota Pati, hanya untuk membiayai pesta pora suamiku dengan wanita murahannya di atas kenangan penderitaanku. Farhan masih menatapku dengan sorot mata penuh kekhawatiran yang menyesakan. Bahunya menegang bersiap menenangkan jika aku mendadak berteriak histeris, melempar barang, atau menangis meraung-raung meratapi nasibku yang malang. Namun anehnya, tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh menetes dari pelupuk mataku. Kesedihan itu telah mencapai titik didih tertinggi dan menguap habis. Berubah wujud menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, pekat, dan mematikan. Bau busuk pengkhianatan senilai 10 miliar ini tidak menghancurkan kewarasanku, melainkan justru menjernihkan pandanganku pada satu tujuan yang mutlak. Uang darahku telah diubah menjadi istana oleh sepasang parasit tak tahu malu. Aku menatap lekat wajah penuh tawa Mika dan Randy di lembaran foto itu, meresapi setiap lengkungan senyum mereka, lalu aku balas tersenyum. Sebuah senyuman mematikan, tanpa nyawa, dan sedingin kutub lahir dari dasar jiwaku yang paling kelam. Biarlah mereka tertawa hari ini. Biarlah mereka menikmati istana megah itu sejenak. Aku akan memastikan dengan kedua tanganku sendiri bahwa setiap keping uangku yang mereka nikmati akan menjadi batu bata yang kelak mengubur mereka hidup-hidup dalam neraka penderitaan tanpa akhir. Keesokan harinya, matahari terbit membakar sisa-sisa hujan semalam, dan aku melangkah masuk ke dalam rumahku dengan wajah yang telah kupahat sedemikian rupa menjadi topeng kesabaran yang sempurna. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan melabrak Randy dengan amarah yang meledak-ledak. Jeritan kemarahan hanya akan membuatnya bersiaga, memberinya waktu untuk menyembunyikan sisa uangku atau memindahkan aset tersebut ke tangan gundiknya secara utuh. Aku memilih jalan yang jauh lebih menyiksa. Menelan duri pengkhianatan itu hidup-hidup, membiarkannya mengiris kerongkonganku, dan membalasnya dengan bisa yang paling mematikan. Malam itu, saat Randy pulang dengan aroma parfum wanita murahan yang menguar dari kemejanya, aku menyambutnya dengan senyuman paling lembut yang bisa kurangkai. Aku mengambilkan piring, menyendokkan nasi hangat untuknya, dan mengangguk patuh saat ia kembali memaki masakanku yang katanya kurang garam. Di dalam dadaku, lahar panas bergolak hebat, namun di luar, aku menunduk seperti istri bodoh yang tak tahu apa-apa, membiarkan suaminya merasa berada di puncak kendali. Setiap kali ia membentakku, aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong, sementara di dalam kepalaku, aku sedang mengukur kedalaman liang lahat yang akan kugali untuknya. 2 hari kemudian, dengan membawa seluruh salinan bukti dari Farhan, aku melangkah memasuki kantor sahabat karibku, Fanny. Fanny adalah seorang pejabat pembuat akta tanah dan notaris papan atas yang kecerdasannya diakui di seluruh penjuru kota. Begitu pintu ruang kerjanya tertutup rapat, aku menumpahkan seluruh berkas menjijikan itu ke atas meja kerjanya. Fanny, dengan kacamata berbingkai tebalnya, membaca lembar demi lembar dengan kening berkerut dalam. Napasnya tertahan saat matanya menangkap angka 10 miliar rupiah, dan rahangnya mengeras tatkala melihat bukti pemalsuan tanda tanganku yang dilakukan oleh Randy untuk memindahkan dana perusahaan ke rekening pihak pengembang perumahan. Laki-laki keparat ini benar-benar telah menggali kuburannya sendiri, Melissa. Geram Fanny dengan suara bergetar menahan amarah yang sama besarnya dengan yang kurasakan. Ia melepaskan kacamatanya dan menatapku tepat di manik mata. Jika kau melaporkannya sekarang, ia bisa langsung membusuk di penjara atas tuduhan penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan dokumen. Tapi, rumah itu mungkin akan disita oleh negara sebagai barang bukti, dan proses pengembalian uangmu
akan memakan waktu bertahun-tahun di meja pengadilan. Kau akan kehabisan tenaga. Aku menggeleng pelan, tersenyum sinis. Aku tidak mau rumah itu disita negara, Fani. Rumah itu dibeli dengan uangku, dengan keringat, dan air mataku yang jatuh setiap kali ia memukulku. Aku menginginkan rumah itu kembali, secara utuh, tanpa cacat hukum sedikit pun. Dan aku ingin memastikan Randy serta gundiknya tidak memiliki hak sehelai rambut pun atas bangunan itu. Adakah cara untuk membalikkan keadaan sebelum semuanya terlambat? Mata Fani menyipit, otak cerdasnya bekerja secepat kilat, menyisir ribuan pasal dan celah hukum yang ia kuasai di luar kepala. Ia meneliti kembali dokumen perjanjian jual-beli antara Randy dan pihak pengembang. Tiba-tiba, sebuah senyum kemenangan, senyum yang sangat tajam dan mematikan, merekah di bibir Fani. Ia menemukan celah emas yang selama ini diabaikan oleh kesombongan suamiku. Randy memang telah membayar lunas rumah tersebut, namun karena ia memalsukan identitas sumber dana dan belum melengkapi surat persetujuan istri yang sah untuk pembelian aset dengan nilai sebesar itu, proses peralihan hak milik di Badan Pertanahan belum sepenuhnya rampung. Nama Randy dan Mika baru tercatat di bawah tangan, belum menjadi hukum yang mutlak. Melissa, dengarkan aku baik-baik, ucap Fani dengan nada suara rendah yang penuh taktik. Kita akan bermain jauh lebih kotor dan lebih cerdas dari suami lintahmu itu. Karena sumber dana terbukti kuat berasal dari rekening sah perusahaanmu, dan statusmu masih sebagai istri sah yang hak keperdataannya dilanggar. Aku bisa menggunakan wewenangku dan jaringan relasiku di Badan Pertanahan untuk mencegat proses ini. Kita akan memaksa pihak pengembang untuk membatalkan akta sebelumnya karena alasan cacat hukum yang fatal, lalu kita terbitkan akta yang baru. Lalu atas nama siapa? Tanyaku dengan dada bergemuruh. Bukan atas namamu, karena jika nanti kau menggugat cerai, ia bisa dengan licik menuntut pembagian harta bersama, jawab Fani cerdik. Ia menyodorkan selembar kertas bermaterai yang masih kosong ke hadapanku. Kita akan mengikat rumah ini menjadi sebuah dana amanat dan menghibahkannya secara mutlak atas nama anak kandungmu. Karena anakmu masih di bawah umur, kau akan ditunjuk sebagai wali tunggal yang memegang kendali penuh atas aset tersebut hingga ia dewasa. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat keputusan ini, bahkan hukum tertinggi sekalipun. Rencana ini sempurna, tanpa celah. Tanganku bergetar saat mengambil pena bertinta hitam pekat itu. Dengan setiap tarikan napas yang kuhembuskan, kuingat kembali rasa sakit di sudut bibirku yang robek, rasa perih di sekujur tubuhku yang memar, dan tawa penuh kepalsuan gundik suamiku. Kugoreskan tanda tanganku di atas dokumen tersebut dengan penuh keyakinan, menyegel takdir Randy dan Mika selamanya. Proses itu memakan waktu beberapa hari secara diam-diam, menembus jalur birokrasi dengan bantuan Fani yang luar biasa sigap. Tidak ada satupun pihak dari Randy maupun Mika yang menyadari pergerakan senyap ini. Malam itu, setelah seluruh dokumen resmi negara itu rampung dan kusembunyikan di dalam brankas rahasiaku, Randy pulang dengan wajah berseri-seri. Ia bercerita dengan sangat antusias bahwa ia baru saja memesan perabot dari kayu jati asli, tirai sutra mahal, dan lampu kristal mewah untuk urusan pekerjaan, yang tentu saja aku tahu itu adalah alasan palsu. Sebenarnya, ia sedang sibuk mendandani istana cintanya bersama Mika. Ia bahkan dengan lancang memintaku mencairkan dana 500 juta lagi untuk biaya dekorasi tata ruang dalam, sambil memijat pundaku dengan kelembutan palsu yang membuat isi perutku serasa ingin tumpah. Aku mengangguk patuh, menyetujui permintaannya dengan wajah tanpa dosa, lalu diam-diam menyuruh bagian keuangan perusahaanku untuk mentransfer dana tersebut ke rekeningnya keesokan harinya. Bagiku, 500 juta itu bukanlah kerugian, melainkan sebuah investasi hiburan yang paling menakjubkan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pantulan diriku di cermin rias, dan melepaskan tawa tertahan yang terdengar pilu namun penuh kemenangan. Betapa lucunya takdir yang sedang kumainkan ini. Randy dan Mika, dua lintah menjijikan itu,
sedang berlari ke sana kemari, memilih warna cat tembok, memesan tempat tidur mewah, dan menanam bunga mawar di taman yang luas, dengan keyakinan penuh bahwa mereka sedang membangun istana cinta untuk masa depan mereka. Mereka tidak sadar, sama sekali tidak tahu menahu, bahwa semua tenaga yang mereka keluarkan, semua keringat yang mereka teteskan untuk menghias rumah tersebut, pada hakikatnya hanyalah kerja bakti tanpa bayaran. Mereka berdua tanpa sadar sedang bekerja keras menjadi penghias ruangan gratisan untuk rumah masa depan anakku. Silakan, Mas Randy, hiaslah rumah anakku seindah mungkin. Pasanglah lampu kristal paling terang dan tirai paling lembut yang bisa kau temukan. Nikmati khayalanmu sepuasnya, karena sebentar lagi aku akan merobohkan langit di atas kepalamu dan mengusirmu dari surga yang kau bangun dengan darahku sendiri. 2 hari setelah penyelesaian seluruh dokumen krusial tersebut, rumahku kedatangan seorang tamu tak diundang, yang kehadirannya selalu berhasil meracuni udara yang kuhirup. Dina, ibu mertuaku, melangkah masuk ke ruang tamu dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan aura kesombongan yang selalu menjadi ciri khasnya. Ia mengenakan terusan berbahan sutra yang mengkilap, dengan perhiasan emas yang menggelayut berlebihan di leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya. Begitu ia menghempaskan tubuhnya di atas sofa ruang tengah, pandangannya langsung menyapu seluruh penjuru ruangan dengan tatapan menilai, seolah mencari-cari debu atau kesalahan sekecil apapun untuk dijadikan peluru hinaan. Aku menyambutnya dengan senyuman yang kupaksakan sedemikian rupa, membungkuk sopan dan menyodorkan segelas sirup dingin kesukaannya. Namun ia hanya mendengus pelan tanpa mengucapkan terima kasih. Rumah ini besar, perabotannya mahal, tapi hawanya sangat dingin dan kaku. Persis seperti nyonya rumahnya. Sindir Dina tajam, matanya menusuk tepat ke arahku. Kamu ini memang hebat kalau urusan mencari uang, Melissa. Ibu akui, kamu adalah mesin pencetak uang yang luar biasa untuk keluarga ini. Tapi coba kamu lihat Randy, anakku. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya kusam. Kamu ini istri yang tidak becus melayani suami. Terlalu sibuk di luar rumah, mengurus perusahaan, sampai lupa kodratmu sebagai perempuan yang seharusnya melayani suami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pantas saja Randy sering marah-marah, tidak ada kehangatan yang ia dapatkan di rumah ini. Setiap kata yang terlontar dari bibir keriput mertuaku, itu terasa seperti sayatan sembilu yang ditaburi garam. Tuduhannya begitu keji dan bertolak belakang dengan kenyataan. Randy kurus bukan karena aku tidak mengurusnya, melainkan karena ia menghabiskan malam-malamnya untuk mabuk-mabukan dan berfoya-foya dengan gundiknya. Randy marah-marah bukan karena kurang kehangatan dariku, melainkan karena tabiat aslinya yang memang temperamental dan gemar menggunakan kekerasan jika permintaannya akan uang tidak segera kupenuhi. Namun, seperti yang sudah kurencanakan sejak awal, aku tidak membantah sepatah kata pun. Aku hanya menundukkan kepala dalam-dalam, berpura-pura menerima semua cacian itu dengan penuh rasa bersalah, membiarkan ego Dina membengkak hingga menyentuh langit-langit rumah. Setelah Dina puas melontarkan racun dari lidahnya dan masuk ke kamar tamu untuk beristirahat, aku melangkah gontai menuju ruang kerjaku dan mengunci pintu rapat-rapat. Tepat pada saat itu, sebuah pesan masuk ke telepon genggamku. Farhan, penyelidik swasta yang sangat kuandalkan, mengirimkan sebuah berkas rekaman suara. Sejak minggu lalu, Farhan telah berhasil menyusupkan alat penyadap berukuran mikro ke dalam mobil Randy, dan juga meretas saluran komunikasi di ponsel suamiku secara diam-diam. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menekan tombol putar pada layar gawaiku, memasang pelantang telinga, dan mendengarkan percakapan tersebut. Suara yang terdengar pertama kali adalah tawa riang Dina. Tawa renyah yang belum pernah ia tunjukkan kepadaku selama 5 tahun terakhir. Aduh Mika sayang, kamu ini repot-repot sekali membelikan ibu tas kulit semahal ini. Ibu sampai terharu loh.
Melisa saja yang penghasilannya puluhan kali lipat darimu tidak pernah membelikan ibu barang sebagus dan semewah ini. Dia itu pelitnya minta ampun. Lalu terdengar suara wanita lain yang membalas dengan nada yang sangat manja dan dibuat-buat, suara yang sangat kukenali sebagai suara gundik suamiku. "Ah, ibu bisa saja. Itu tidak seberapa kok, Bu. Mika kan sangat menyayangi ibu seperti ibu kandung Mika sendiri." Mas Randy juga bilang, "Ibu pantas mendapatkan yang terbaik. Mika hanya ingin membuat ibu bahagia, tidak seperti wanita kaku yang ada di rumah itu." "Kamu memang calon menantu idaman, Mika." Ibu selalu berdoa supaya Randy cepat-cepat menyelesaikan urusannya dengan perempuan sombong itu, mengambil semua haknya, dan hidup bahagia denganmu di rumah baru kalian. Sabar ya nak. Biar saja Melisa sibuk bekerja mencari uang sampai mati, nanti hasilnya kan buat kebahagiaan kalian berdua juga. Ibu sangat merestui kalian. Rekaman itu berakhir, menyisakan keheningan yang amat mencekam di dalam ruang kerjaku. Jantungku bergemuruh hebat, darahku mendidih hingga rasanya ubun-ubunku hampir meledak. Kenyataan ini adalah puncak dari segala pengkhianatan yang paling menjijikkan. Dina, mertuaku yang selama ini kutuangkan tehnya dengan penuh hormat, yang biaya pengobatannya setiap bulan kutanggung sepenuhnya, yang gaya hidup mewahnya disokong dari hasil keringatku, ternyata bukan sekadar tidak tahu berterima kasih. Ia adalah sekutu iblis yang secara sadar merestui dan mendukung perselingkuhan anaknya demi kepuasan materi. Tas kulit mewah, perhiasan emas, dan semua barang yang diberikan Mika kepada mertuaku itu dibeli menggunakan uang suamiku, yang tak lain dan tak bukan adalah hasil rampokan dari rekening perusahaanku. Mertuaku memakan dagingku sendiri, meminum darahku, dan dengan tanpa rasa malu memuji lintah lain yang ikut menghisapku. Sore harinya, langit kota Pati perlahan menggelap, menyisakan semburat jingga di ufuk barat. Di meja makan yang terbuat dari kayu mahoni berukuran besar, aku telah menghidangkan jamuan makan malam yang sangat istimewa. Ada sepiring besar mangut kepala ikan manyung yang pedasnya menggugah selera, ikan bandeng duri lunak goreng yang renyah dengan sambal terasi, serta sepanci kepiting saus tiram berukuran raksasa yang khusus kupesan dari rumah makan makanan laut paling mahal di pesisir Pati. Aroma bumbu rempah yang tajam dan menggoda memenuhi seluruh ruangan. Randy dan Dina duduk berdampingan, menyantap hidangan laut mewah itu dengan sangat rakus. Mereka tertawa lepas, bercengkerama tentang rencana liburan keluarga, yang tentu saja anggarannya akan dibebankan kepadaku. Randy memecahkan cangkang kepiting dengan penjepit besi, mengisap daging manisnya dengan tatapan liar yang sangat menjijikkan. Dina menimpali dengan pujian-pujian selangit untuk anak laki-lakinya, sementara sama sekali mengabaikanku yang duduk di ujung meja, menyajikan minuman dan menambahkan nasi ke piring mereka layaknya seorang pelayan rendahan. Aku sama sekali tidak menyentuh makananku. Aku duduk bersedekap, menatap lurus ke arah dua parasit yang sedang berpesta pora di atas penderitaanku. Mataku merekam setiap kunyahan mereka, telingaku menangkap setiap tawa kepalsuan yang mengudara. Tidak ada lagi rasa sedih, tidak ada lagi rasa kecewa. Yang tersisa di dalam relung jiwaku hanyalah bongkahan es yang tak akan pernah bisa dicairkan oleh apapun. Sudut bibirku perlahan tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman tipis yang teramat dingin dan mematikan. Sebuah senyuman yang menyembunyikan ribuan pisau belati yang siap menghujam tepat di jantung mereka. Makanlah dengan rakus, mertuaku sayang. Tertawalah sekencang-kencangnya, suamiku yang malang. Telan habis semua daging kepiting manis itu, dan nikmatilah sisa-sisa kemewahan yang bisa kalian rasakan hari ini. Karena sebentar lagi, tepat saat kalian merasa telah memenangkan seluruh dunia ini, aku akan merampas semuanya tanpa sisa. Aku akan memastikan mulut kalian yang sekarang penuh dengan hidangan lezat ini, kelak akan mengemis memohon setetes air kepadaku di tengah kehausan dan penderitaan yang tak berujung.
Senyumku semakin lebar di bawah temaram lampu ruang makan. Menanti waktu yang tepat untuk menjatuhkan palu godam kebangkrutan ke atas kepala kalian. Waktu yang kunanti-nantikan itu akhirnya tiba pada suatu pagi yang cerah, 3 hari setelah jamuan makan malam penuh kepalsuan tersebut. Randy dengan langkah tegap dan dada membusung keluar dari kamar, menenteng sebuah koper kulit berukuran sedang. Ia mengenakan kemeja rapi dan menyemprotkan minyak wangi beraroma maskulin yang sangat menyengat. Dengan wajah tanpa dosa, ia berpamitan kepadaku, beralasan ada urusan pekerjaan mendesak di ibu kota selama beberapa hari untuk merintis jalur niaga yang baru. Tentu saja, berkat alat penyadap dari Farhan, aku tahu persis bahwa urusan pekerjaan itu adalah sebuah liburan mewah bersama Mika ke pulau seberang. Aku membantunya merapikan kerah kemejanya, mencium punggung tangannya dengan penuh kepatuhan dan mendoakan keselamatannya di perjalanan. Begitu mobil mewah keluaran Eropa yang biasa ia kendarai melaju melewati gerbang rumah, topeng istri penurut yang kukenakan langsung luruh, digantikan oleh raut wajah seorang algojo yang siap mencabut nyawa sang parasit. Detik itu juga, aku menghubungi pihak bank tempatku menyimpan seluruh kekayaan. Dengan kewenangan mutlak sebagai pemilik rekening utama, aku memberikan perintah tegas yang tak terbantahkan. Bekukan semua kartu pembayaran tambahan atas nama Randy, tutup semua jalur pemindahan dana otomatis, dan blokir setiap celah penarikan uang saku yang biasa ia nikmati. Tidak berhenti sampai di situ, aku memerintahkan orang kepercayaanku di perusahaan untuk terbang menyusulnya ke kota tujuan dan menarik kembali mobil mewah yang ia bawa secara diam-diam. Kendaraan itu terdaftar sah atas nama perusahaanku, dan aku memiliki hak penuh untuk melaporkannya sebagai barang yang disalahgunakan jika ia menolak menyerahkannya. Sementara Randy sedang mabuk kepayang dalam perjalanan udaranya menuju pelukan sang gundik, aku sibuk mengubah rumahku menjadi sebuah panggung sandiwara yang akan menjadi saksi kehancurannya. Bersama Farhan yang datang diam-diam melalui pintu belakang, kami memasang puluhan kamera pengawas berukuran sangat kecil di setiap sudut ruangan. Di balik pot tanaman hias, di sela-sela buku di rak perpustakaan, hingga di sudut lampu kristal ruang tengah, semua terpasang rapi dan terhubung langsung ke pusat penyimpanan data yang dijaga ketat oleh Farhan dari jarak jauh. Tidak akan ada satupun pergerakan, tidak akan ada satupun kekerasan yang terlewat dari mata lensa-lensa kecil tersebut. Semuanya akan terekam tajam. Siang menjelang sore, gawaiku mulai bergetar tanpa henti. Puluhan pesan singkat dari pihak bank masuk bertubi-tubi, melaporkan adanya upaya penarikan dana dan pembayaran yang ditolak karena pemblokiran di sebuah toko pakaian serta perhiasan mewah dari luar negeri. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas adegan memalukan yang sedang terjadi ratusan kilometer dari sini. Randy, dengan gaya angkuhnya, pasti sedang berdiri di meja kasir, merangkul pinggang Mika yang tersenyum manja. Ketika sang kasir menggesek kartu pembayarannya, mesin itu menolak. Randy yang panik pasti mencoba kartu lain, dan ditolak lagi. Wajahnya yang biasa merah padam karena kesombongan, pasti berubah pucat pasi menahan rasa malu yang luar biasa saat para pengunjung lain dan pelayan toko menatapnya dengan pandangan merendahkan. Kemewahan dan kebanggaan yang selalu ia pamerkan hancur berkeping-keping di depan mata gundiknya sendiri. Tak lama berselang, panggilan telepon dari Randy masuk ke gawaiku. Aku membiarkannya berdering hingga mati dengan sendirinya, menatap layar yang menyala itu dengan perasaan puas yang meluap-luap. Ia menelepon puluhan kali, mengirimkan pesan makian kasar, menanyakan mengapa semua kartunya tidak berfungsi, namun aku hanya diam tak membalas satu huruf pun. Aku tahu, saat ia keluar dari pusat perbelanjaan itu, dengan tangan kosong dan rasa malu yang membakar ubun-ubun, ia akan mendapati mobil mewahnya telah raib dari tempat parkir penginapan, diambil paksa oleh orang suruhanku beserta surat tugas yang sah.
Randy benar-benar ditelanjangi dari segala kemewahan palsunya dalam kurun waktu kurang dari setengah hari. Ia tidak punya uang tunai untuk membayar biaya penginapan yang mahal, tidak punya kendaraan bergengsi, dan harga dirinya telah hancur lebur di hadapan wanita yang selama ini ia hujani dengan harta curian. 2 hari kemudian, menjelang tengah malam, badai kemarahan yang sesungguhnya tiba di kota Pati. Pintu utama rumah didobrak dengan sangat kasar dari luar hingga engselnya berderit memilukan. Randy melangkah masuk dengan napas memburu, matanya memerah menyalang seperti iblis yang baru saja bangkit dari kerak neraka. Penampilannya sungguh berantakan, kemejanya kusut masai, dan wajahnya dipenuhi urat amarah yang menegang kaku. Ia pasti harus menumpang kendaraan umum yang paling murah atau meminjam uang, entah kepada siapa untuk bisa pulang kemari. Aku duduk dengan sangat tenang di atas sofa ruang tengah, menyesap teh hangatku perlahan, berpura-pura terkejut melihat kedatangannya yang tiba-tiba. "Perempuan jalang, apa yang kau lakukan pada semua kartuku? Kemana mobilku?" Teriaknya dengan suara yang menggelegar, membuat hiasan dinding di ruangan itu seakan ikut bergetar ketakutan. Ia melangkah lebar mendekatiku, menepis cangkir teh di tanganku dengan sangat kasar, hingga pecah berkeping-keping, membasahi lantai pualam. Aku menatapnya dengan pandangan sedingin kutub utara yang belum pernah kutunjukkan selama 5 tahun pernikahan kami. "Aku membekukan semuanya, Mas. Keuangan perusahaanku sedang tidak stabil. Aku harus memotong anggaran yang tidak perlu. Lagi pula, bukankah kau sedang perjalanan bisnis? Mengapa kau mencoba berbelanja perhiasan wanita dan pakaian mewah yang jumlahnya mencapai ratusan juta di tempat liburan?" Jawabku dengan nada datar, namun setiap kata yang kuucapkan mengandung sengatan racun yang mematikan. Mendengar balasanku yang berani dan tanpa rasa takut, harga diri Randy yang sudah tercabik-cabik semakin mengamuk liar. Ia sama sekali tidak terima perempuan yang selama ini ia injak-injak, dan ia jadikan mesin pencetak uang, tiba-tiba berani membantah serta mempertanyakan perbuatannya. Rahangnya mengeras, napasnya terdengar seperti dengusan banteng yang terluka parah. "Kau berani menasihatiku? Kau pikir kau siapa? Kau itu cuman istri yang tugasnya mencari uang untukku. Berani-beraninya kau mempermalukanku di depan banyak orang." Raungnya kalap tak terkendali. "Mempermalukanmu? Atau mempermalukanmu di depan gundikmu yang bernama Mika itu, Mas?" Tembakku tepat sasaran, menembus lapisan rahasia busuk yang selama ini ia simpan rapat-rapat dengan segala kebohongannya. Mata Randy terbelalak lebar. Keterkejutan yang amat sangat melumpuhkan lidahnya selama beberapa detik. Namun, rasa terkejut itu dengan cepat tergantikan oleh murka yang membutakan akal sehat dan sisi kemanusiaannya. Tanpa peringatan, tanpa sisa belas kasihan, ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. "Plaka, bukaka." Sebuah tamparan yang teramat keras dan pukulan telak mendarat di wajah serta bahuku. Kekuatan pukulannya jauh lebih buas dari biasanya, menghempaskan tubuhku hingga terjerembab ke lantai yang masih dipenuhi pecahan cangkir keramik. Sudut bibirku langsung robek mengucurkan darah segar, dan pandanganku berkunang-kunang karena rasa sakit yang luar biasa menjalar meremukkan tulang pipiku. Ia menendang perutku, memakiku dengan kata-kata paling kotor yang pernah diciptakan oleh mulut manusia. Aku meringkuk menahan perih, merasakan darah yang mengalir hangat membasahi daguku. Namun di tengah rasa sakit fisik yang mendera tubuhku ini, batinku justru bersorak-sorai merayakan sebuah kemenangan yang mutlak. Dari sudut mataku yang berair, aku menatap tepat ke arah celah di balik pot tanaman hias, di mana salah satu kamera pengawas bersembunyi. Kedipan lampu merah yang sangat kecil di alat itu menandakan bahwa seluruh kebiadaban ini, setiap pukulan, setiap tendangan, dan setiap makian kotor yang keluar dari mulutnya, telah terekam dengan kualitas gambar dan suara yang paling sempurna. "Pukul aku lagi, Mas." Batinku menjerit penuh kemenangan. "Pukul aku sekeras yang kau bisa. Luapkan semua rasa frustrasimu yang kerdil itu. Karena malam ini,
Setiap rasa sakit yang kau torehkan di tubuhku adalah paku terakhir yang kutancapkan di peti matimu. Bukti kekerasan fisik yang tak terbantahkan ini akhirnya telah ada di dalam genggamanku, mengunci rapat gerbang penderitaan yang telah kau masuki dengan sukarela, dan mengawali hancurnya sisa-sisa kehidupanmu. Malam itu, setelah puas menumpahkan seluruh kebinatangannya pada tubuhku yang tak berdaya, Randy meludah ke lantai, merampas koper pakaiannya, dan pergi begitu saja menerobos kegelapan malam. Ia mengira aku akan hancur, meratap, dan memohon sambil bersujud agar ia kembali seperti tahun-tahun penuh siksaan yang lalu. Ia salah besar. Begitu deru mesin taksi yang membawanya menjauh tertelan kesunyian malam, aku bangkit dengan susah payah. Darah yang mengering di wajahku terasa kaku. Seluruh persendianku menjerit kesakitan, seolah tulang-tulangku remuk redam. Namun anehnya jiwaku justru menari-nari dalam perayaan kemenangan yang sunyi. Pagi harinya, tanpa menunda walau sedetik pun, aku melangkah menuju rumah sakit daerah dengan diantar oleh Farhan yang menahan tangis melihat keadaanku. Di sana, dokter mencatat dengan sangat teliti setiap luka memar, lebam kebiruan di lengan, dan robekan di bibirku dalam sebuah surat keterangan medis yang sangat sah dan mengikat secara hukum. Berbekal surat bukti luka tersebut dan sebuah media penyimpan data berisi rekaman kamera pengawas yang menampilkan kekejaman Randy dengan sangat jernih, aku mendatangi markas kepolisian setempat. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi jalan mundur. Laporan atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga resmi kubuat dengan bukti berlapis, dan pihak berwajib langsung mengeluarkan surat penangkapan hari itu juga. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Randy sedang menghadapi kenyataan pahit yang mencekik lehernya perlahan-lahan. Tanpa sepeser pun uang di dalam dompetnya, tanpa satupun kartu pembayaran yang berfungsi, dan tanpa kendaraan mewah yang selalu ia banggakan, ia sama sekali tidak bisa membiayai gaya hidup gundiknya yang selalu haus akan harta. Mika, perempuan murahan yang terbiasa disuapi dengan kemewahan hasil curian, mulai merengek, marah, dan menuntut janji-janji manis suamiku. Terdesak oleh keadaan, gengsi yang selangit, dan rasa malu yang tak tertahankan di hadapan wanita simpanannya, Randy mengambil satu-satunya keputusan putus asa yang tersisa di dalam kepalanya. Membawa Mika pindah ke rumah super mewah seharga 10 miliar rupiah yang ia yakini sepenuhnya masih menjadi miliknya. Ia berpikir picik. Setidaknya jika mereka langsung menempati istana megah itu hari ini, kemiskinan mendadak yang menimpanya bisa tertutupi, dan Mika akan kembali memujanya bak seorang raja. Namun, takdir telah kususun dengan sangat sempurna untuk menyambutnya dengan tawa penderitaan. Siang itu, terik matahari kota Pati membakar aspal saat sebuah taksi murahan yang ditumpangi Randy dan Mika berhenti di depan gerbang besi tempat berukir emas dari rumah bergaya arsitektur klasik tersebut. Randy melangkah turun dengan sisa-sisa wajah congkak yang bisa ia kumpulkan, bersiap membuka gerbang istananya untuk sang gundik. Namun, langkah angkuhnya terhenti seketika. Gerbang raksasa yang menjulang tinggi itu telah digembok dengan rantai baja yang sangat tebal berlapis-lapis. Di balik pagar besi, 4 orang penjaga keamanan sewaan bertubuh kekar, berpakaian serba hitam, dan berwajah sangat garang, berdiri bersedekap menatapnya dengan pandangan mengancam seolah siap menerkam. "Buka gerbang ini sekarang juga. Saya pemilik rumah ini. Saya yang membeli rumah ini secara tunai beberapa minggu lalu. Kalian ini penjaga keamanan dari mana berani-beraninya mengunci dan melarang saya masuk ke rumah saya sendiri?" Teriak Randy dengan urat leher yang menonjol keras. Mengguncang-guncang gerbang besi itu, seperti orang gila yang kehilangan kewarasannya. Mika yang berdiri di belakang punggungnya tampak sangat kebingungan. Wajahnya yang dipenuhi riasan tebal kini menyiratkan kekecewaan besar yang mulai timbul ke permukaan. "Mas Randy, ini sebenarnya rumah siapa? Katanya kamu sudah membelinya secara khusus untukku?"
Kenapa kita malah diusir dan tidak bisa masuk seperti gembel begini? Rengeknya dengan suara melengking penuh tuntutan yang sangat menyakitkan telinga. Diam kamu, Mika. Ini rumahku. Pasti ada kesalahan konyol dari pihak pengembang tanah. Bentak Randy kalap, harga dirinya merosot jatuh hingga ke dasar bumi. Ia terus berteriak, mengutuk, dan memaki para penjaga keamanan yang sama sekali tidak bergeming layaknya patung bernyawa. Tontonan itu sungguh menyedihkan, sekaligus sangat memuaskan hatiku. Randy tak ubahnya seekor tikus got kotor yang terperangkap di luar lumbung padi pelita, mengais-ngais memohon sesuatu yang tak akan pernah bisa ia sentuh lagi seumur hidupnya. Di saat puncak keputusasaannya sedang meledak-ledak, sebuah mobil hitam mengkilap milikku merapat perlahan tepat di belakang taksi mereka. Pintu mobil terbuka, dan aku melangkah keluar dengan keanggunan dan kebesaran seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan paling berdarah. Di sisiku, Fanny melangkah mendampingi, tersenyum penuh kemenangan dengan membawa sebuah map merah tebal berisi dokumen yang akan segera menghancurkan semesta suamiku berkeping-keping. Dan tepat di belakang kami berdua, sebuah mobil patroli kepolisian ikut berhenti dengan suara sirine yang dimatikan, menurunkan 3 orang petugas penegak hukum berseragam lengkap yang langsung melangkah tegap mendekati kerumunan tersebut. Mata Randy terbelalak sangat lebar, seolah baru saja melihat malaikat maut berdiri di hadapannya saat ia menatap kehadiranku. Wajahnya yang semula merah padam karena amarah dan rasa malu, kini perlahan memucat pasi, kehilangan seluruh aliran darah kehidupan. Melissa, sedang apa kau di sini? Apa yang kau lakukan dengan rumah baruku? Desisnya tajam dengan suara bergetar, mencoba mati-matian mempertahankan sisa-sisa arogansinya di depan sang gundik, meskipun seluruh tubuhnya mulai gemetar hebat karena firasat kehancuran yang menyergap sanubarinya. Aku berjalan dengan ritme yang sangat perlahan dan tenang. Ketukan hak sepatuku beradu dengan aspal panas, menghasilkan bunyi yang memecah ketegangan udara siang itu. Aku menatap kedua bola matanya dalam-dalam. Pandanganku mengunci setiap kepanikan, ketakutan, dan kebingungan yang terpancar dari pupilnya yang membesar. Tanpa perlu mengucapkan sepatah kata penghantar pun, aku merebut map merah dari tangan Fanny, menarik kasar lembaran salinan sertifikat tanah asli yang telah disahkan secara mutlak oleh negara, lalu melemparkannya dengan tenaga penuh tepat ke wajah Randy. Kertas-kertas tebal lambang kekuasaan itu menampar pipinya dengan keras sebelum berhamburan jatuh berceceran ke atas tanah berdebu. Ambil kertas itu, Mas. Pungut dan baca dengan sisa matamu yang masih berfungsi. Desisku dengan nada suara sedingin pedang es yang baru dicabut dari sarungnya. Baca baik-baik siapa nama pemilik sah dari istana megah yang kau banggakan itu. Dengan tangan yang gemetar hebat seperti daun kering ditiup angin badai, Randy membungkuk, memungut selembar dokumen resmi yang terjatuh tepat di dekat ujung sepatunya. Matanya bergerak liar dan cepat menyusuri deretan kalimat dan tinta hukum dalam surat lambang negara tersebut. Mulutnya terbuka lebar, napasnya tercekat di tenggorokan, dan seketika itu juga kedua lututnya seolah kehilangan tulang penyangga. Di lembar resmi itu, tertulis dengan sangat jelas, tinta hitam di atas kertas putih yang sah secara hukum, nama anak kandung kami sebagai pemilik mutlak seluruh tanah dan bangunan mewah tersebut, beserta namaku yang terukir tegak sebagai wali tunggal yang memiliki kendali penuh atas aset itu, hingga anak tersebut dewasa kelak. Namanya dan nama gundiknya, Mika, telah terhapus bersih tanpa sisa, menguap tak berbekas bagai debu kotor yang tertiup angin topan. Tidak mungkin, ini pasti penipuan. Kau sengaja memalsukan surat ini, Melissa. Aku yang membayar seluruh rumah ini dengan uangku. Aku yang membelinya secara tunai. Raungnya histeris penuh keputusasaan, meremas kertas itu hingga kusut masai dalam genggamannya. Uangmu? Aku tertawa, sebuah tawa kering,
nyaring dan menggema di jalanan perumahan elit yang sepi itu. Itu uangku, Mas. Itu adalah darahku. Itu adalah keringatku yang kau peras setiap hari. Kau hanyalah seekor lintah menjijikkan yang mencurinya dari dalam perut perusahaanku. Dan sekarang, melalui hukum yang paling mutlak, aku mengambil kembali apa yang memang menjadi hak penuhku. Terima kasih sudah bersusah payah berkeliling kota memilihkan warna cat tembok, tirai, dan perabotan yang paling bagus. Anak kita pasti akan sangat menyukai rumah masa depannya ini. Mendengar perdebatan yang menguak seluruh kebenaran memalukan itu, Mika mundur beberapa langkah dengan wajah pias bagai mayat. Menyadari dengan sepenuhnya bahwa pria yang ia puja dan ia tiduri selama ini hanyalah seorang benalu miskin tak berharta yang hidup dari ketiak istrinya. Pandangan matanya terhadap Randy seketika berubah menjadi tatapan penuh kejijikan yang teramat dalam. Randy yang panik mencoba meraih sebelah tangan gundiknya, memohon dukungan dan belas kasihan, namun Mika menepisnya dengan sangat kasar, meludah ke tanah, dan membuang muka tak sudi lagi bersentuhan dengan pria miskin pembohong itu. Belum sempat Randy mencerna kehancuran total dari istana kertas kebohongannya, ketiga petugas kepolisian yang sejak tadi mengamati langsung melangkah maju dengan cepat dan sigap. Salah satu petugas berbadan besar mencengkeram lengan kanan Randy dengan sangat kuat, memelintirnya ke belakang punggung dengan gerakan tegas yang menyakitkan, lalu memborgol kedua pergelangan tangannya. Bunyi logam borgol dingin yang saling beradu mengunci pergelangan tangannya, terdengar seperti melodi paling indah, paling manis, dan paling mendamaikan yang pernah menyapa telingaku selama bertahun-tahun. Saudara Randy, Anda kami tangkap dan kami tahan hari ini juga atas tuduhan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan alat bukti berupa keterangan medis dan rekaman kamera keamanan yang sah. Segala hak Anda telah dicabut, ucap petugas penegak hukum itu dengan lantang, tegas, dan tanpa kompromi. Randy meronta-ronta bagai binatang buas yang tertembak kakinya, menjerit-jerit memanggil namaku dengan air mata yang mengalir deras, memohon agar ia dilepaskan dan dimaafkan. Namun seluruh tenaga dan tangisannya tak sebanding dengan cengkeraman baja petugas yang menyeretnya menuju mobil patroli. Di bawah bayangan pilar-pilar putih rumah mewah yang tak akan pernah bisa ia masuki selamanya itu, seluruh dunianya runtuh tak bersisa. Rumah itu milikku. Uang itu milikku. Dan kini, sisa kebebasan hidupnya pun telah kurebut dengan tanganku sendiri. Istana kebohongan yang ia bangun dengan darahku telah rata dengan tanah, mengubur habis kesombongannya dalam kubangan neraka, penyesalan yang paling dalam dan tak berujung. Di bawah terik matahari siang yang membakar aspal perumahan elit tersebut, pertahanan fisik dan mental Randy akhirnya hancur lebur tanpa sisa. Kedua lututnya yang gemetar hebat tak lagi mampu menopang berat tubuhnya, membuatnya jatuh terjerembab dan berlutut tepat di depan gerbang besi tempat rumah mewah yang tak akan pernah bisa ia miliki seumur hidupnya. Wajahnya yang dulu selalu angkuh, kejam, dan gemar merendahkanku, kini bersimbah air mata dan keringat dingin. Ia menangis meraung-raung, merendahkan dirinya sehina mungkin, memohon ampunan yang tak akan pernah kuberikan. Melissa, kumohon, ampuni aku, Melissa, cabut laporanmu. Jangan penjarakan aku ini suamimu, ayah dari anakmu. Ratapnya dengan suara serak yang memilukan, mencoba merangkak ke arah kakiku, meski kedua tangannya terbelenggu erat oleh borgol baja milik pihak berwajib. Tepat pada detik yang penuh kehancuran itu, sebuah kendaraan umum roda 3 berhenti tergesa-gesa di belakang mobil kepolisian. Dari dalamnya, turunlah Dina, ibu mertuaku, dengan penampilan yang sangat kacau balau. Rupanya ia telah mengetahui bencana pemblokiran dana ini setelah mencoba menggesek kartu pembayarannya di sebuah toko perhiasan pagi tadi dan mendapati semuanya ditolak mentah-mentah.
melihat anak laki-laki kesayangannya berlutut di atas aspal panas dengan tangan di borgol. Dina menjerit histeris seolah dunia kiamat hari itu juga. Ia berlari tertatih-tatih, lalu tanpa memedulikan harga dirinya yang selalu ia junjung setinggi langit, ia menjatuhkan dirinya di depan ujung sepatuku. "Melisa, menantuku yang baik, ibu mohon, cabut laporannya. Nak, kasihani Randy, kasihani ibu yang sudah tua ini. Dia khilaf Melisa, tolong jangan hancurkan hidup anakku." Tangis Dina tersedu-sedu, tangannya yang keriput dan penuh perhiasan emas. Hasil uangku berusaha menggapai serta memeluk kakiku dengan putus asa. Aku menunduk menatap wanita tua yang beberapa hari lalu memakiku sebagai mesin pencetak uang dan merestui perselingkuhan anaknya. Hatiku telah sepenuhnya mati, membeku menjadi kepingan es abadi. Aku menarik kakiku ke belakang dengan sorot mata penuh kejijikan, menepis sentuhan tangan Dina. Di mana air mata dan belas kasihan ibu saat anak ibu memukuliku hingga wajahku berdarah. Di mana hati nurani ibu saat ibu menerima tas mewah dari wanita murahan itu dan tertawa di atas penderitaanku. Simpan air mata buaya ibu. Karena mulai hari ini, ibu dan anak kebanggaan ibu ini harus belajar hidup dari mengemis. Balasku dengan suara datar yang teramat kejam. Mendengar itu, Dina mematung, wajahnya pucat pasi menyadari bahwa aku telah mengetahui seluruh persengkongkolan busuknya lewat rekaman suara tersebut. Ia menangis tersedu-sedu meratapi nasibnya, memukuli dadanya sendiri yang kini sebatang kara tanpa sokongan dana dariku. Sementara itu, di sisi lain jalan, Mika yang sedari tadi mematung ketakutan, akhirnya mengambil keputusan yang paling masuk akal bagi seorang parasit yang hanya mengincar harta. Menyadari bahwa Randy kini hanyalah seorang pesakitan miskin yang akan segera dijebloskan ke balik jeruji besi, Mika membenahi gaunnya yang ketat, menatap Randy dengan pandangan jijik yang luar biasa. Mika, tolong aku. Jangan tinggalkan Mas. Sayang, kita bisa mulai dari awal lagi." Teriak Randy memohon pada gundiknya, berharap ada secercah kasih sayang yang tersisa dari wanita yang selama ini ia puja. Mika mendengus kasar, meludah ke tanah dengan penuh penghinaan. "Mulai dari awal dengan pria miskin dan narapidana sepertimu, jangan bermimpi. Aku butuh pria kaya yang bisa menghidupiku, bukan benalu dungu sepertimu yang hidup dari belas kasihan istri," ucap Mika lantang. Tanpa menoleh lagi, ia berbalik, memberhentikan sebuah taksi yang lewat, dan berjalan cepat meninggalkan Randy sendirian dalam kehancurannya yang paling mutlak. Melihat wanita yang ia bela mati-matian mencampakkannya seperti tumpukan sampah busuk di pinggir jalan, Randy berteriak frustrasi. Ia kembali menatapku, matanya memancarkan keputusasaan yang tiada tara. Ia menangis merintih, memanggil-manggil namaku dan nama anak kami seolah ia peduli. Namun, aku sudah selesai dengan semua pertunjukan menyedihkan ini. Aku melangkah maju satu tindak, berdiri menjulang menatap makhluk menyedihkan yang berlutut di tanah itu. Dengan tatapan paling dingin yang mampu menembus hingga ke dasar relung jiwanya, dan suara yang menggema keras membelah udara siang yang panas, aku melepaskan semua luka batinku yang terpendam selama bertahun-tahun. Aku benci kamu, Mas. Kau jual darah dan keringatku demi kebahagiaan palsumu. Tinggallah di jalanan dengan wanita murahanmu itu. Jangan pernah berani injakkan kaki kotormu di rumahku. Dan dengar ini baik-baik. Jangan harap kau bisa bertemu dengan anakku lagi sampai kau mati. Kalimat itu menjadi paku penutup peti mati bagi seluruh sisa kehidupan Randy. Ia menjerit kesakitan, bukan karena siksaan fisik, melainkan karena jiwanya yang telah hancur lebur tanpa sisa. Aku tidak peduli lagi. Aku berbalik dengan langkah mantap dan keanggunan yang tak tertandingi, berjalan menuju mobil hitamku tanpa sudi menoleh ke belakang sedikit pun.
Kubiarkan para petugas kepolisian menyeret tubuh Randy yang sudah lemas tak berdaya masuk ke dalam kendaraan tahanan, mengabaikan lolongan tangisnya yang semakin lama semakin menjauh dan tertelan deru mesin. Sejak detik itu, lembaran kelam dalam hidupku resmi kututup rapat-rapat. Sesampainya di rumah, langkah pertamaku adalah memblokir seluruh akses komunikasi dengan keluarga Randy. Nomor telepon Dina, alamat rumahnya, hingga kerabat-kerabatnya yang sering meminjam uang padaku, semuanya kuputus tanpa ampun. Aku menyewa pengacara terbaik untuk memastikan putusan pengadilan berjalan seberat-beratnya. Randy akhirnya dijatuhi hukuman kurungan penjara selama bertahun-tahun atas bukti kekerasan fisik terencana dan manipulasi keuangan, membusuk di dalam sel yang sempit dan pengap tanpa sepeser pun uang untuk menyuap penjaga atau sekadar membeli makanan layak. Ia ditinggalkan oleh semua orang, ditelantarkan oleh keadaan, dan terus dihantui oleh bayang-bayang penyesalan yang akan menyiksanya dari balik jeruji hingga ajal menjemput. Sementara itu, di sudut kota Pati yang damai, di bawah langit senja yang memancarkan rona keemasan yang menghangatkan jiwa, aku kembali merajut asa. Bersama anakku yang kini tumbuh cerdas dan bahagia tanpa bayang-bayang ketakutan dari seorang ayah yang kejam, aku memulai lembaran hidup yang sepenuhnya baru. Fanny, sang sahabat yang luar biasa cerdas, selalu ada untuk memastikan setiap aset dan usahaku terus bertumbuh serta terlindungi oleh hukum yang kuat. Dan Farhan, pria yang dengan setia dan tulus mendampingiku melewati badai yang paling mengerikan, kini selalu hadir di sampingku, memberikan arti kasih sayang yang sesungguhnya, dan menyembuhkan luka-lukaku dengan kesabaran luar biasa. Aku, Melissa, telah bangkit dari tumpukan abu penderitaan layaknya burung feniks yang menetas kembali dengan sayap baja. Keadilan telah ditegakkan dengan kedua tanganku sendiri. Hidup mereka yang telah mengkhianatiku dan mencoba menginjak harga diriku kubuat sengsara selamanya di dasar kenistaan. Sementara aku berdiri tegak di puncak kehidupan, merengkuh kedamaian abadi sebagai seorang pemenang yang mutlak.